Hai, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi sudah lama banget aku nggak bikin video tutorial editing video gitu ya. Dan berhubung kemarin ada beberapa teman yang minta ajarin cara buat edit video di handphone, jadi aku bikin video ini karena agak ribet kalau aku harus jelasin ke orangnya satu persatu gitu kan. Jadi aku bikin aja video ini supaya lebih gampang. Dan aku ingatin ini adalah video basic ya, jadi basic editing video khusus buat teman-teman yang baru mau belajar editing video di handphone. Jadi buat teman-teman yang merasa sudah pro atau sudah paham banget, bisa skip aja karena ini khusus dibuat untuk mereka yang baru mau belajar editing video, khususnya menggunakan aplikasi KineMaster di handphone. Sebenarnya editing video itu gampang kok, gampang. Yang penting kalian paham gimana cara pakai aplikasi editing videonya. Nah, untuk itu di video kali ini aku bakal tunjukin gimana caranya buat edit video di handphone menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi KineMaster untuk edit video. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kalian siapin video yang bakal kalian edit ya. Video apa aja bebas, mau video tutorial, mau video nanti jadi sinematik, mau apa aja bebas. Karena pada dasarnya editing video itu semuanya sama. Di dalam prosesnya itu semua video, cara pembuatannya dan proses pembuatannya itu sama. Di situ ada proses memotong video, memberi efek, memberi teks dan lain sebagainya, sama aja. Hanya kreativitasnya aja nanti yang bermain. Dan yang paling penting siapin juga aplikasi KineMasternya ya. Jadi aku sudah siapin aplikasinya di link yang ada di deskripsi video ini. Kalian tinggal download aja di situ dan langsung install di handphone kalian. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi pertama install dulu aplikasi KineMasternya ya. Nah, ini aplikasinya. Kalian bisa download aja di link yang ada di deskripsi video. Itu sudah aku cantumin di situ. Kalian tinggal download aja aplikasi KineMasternya, itu sama persis dengan apa yang aku pakai sekarang ini. Oke, langsung aja kita buka aplikasi KineMasternya ya. Nah, jadi di sini ada buat baru, ini untuk membuat video atau membuat project baru ya. Terus di bawahnya ada proyek saya. Ini adalah project video yang sebelumnya sudah kita edit. Jadi kalau sebelumnya teman-teman itu ngedit video di KineMaster, terus di tengah jalan itu kalian berhenti, dan kalau kalian mau lanjutkan edit videonya, tadi kan putus tengah jalan, kalian mau lanjutin edit videonya, kalian bisa buka aja project yang lagi kalian kerjain, maka kalian akan langsung melanjutkan proses editing kalian sebelumnya. Dan langsung aja kita membuat project baru. Caranya gimana? Langsung aja pilih buat baru. Nah, di sini ada proyek baru kan, ada aspek rasio. Nah, aspek rasionya di sini macam-macam. Jadi aspek rasio ini bentuk video yang akan kita buat nantinya gitu ya. Contohnya aja kayak yang ini, yang 16:9, ini kayak yang ada di YouTube ya, kayak ada di YouTube. Terus ada yang 9:16, ini bentuknya kayak di story Instagram, story Facebook, story WhatsApp, terus di TikTok itu sama kayak gini bentuknya. Terus ada yang 1:1, ini kayak di post Instagram ya, kayak di postingan di Instagram itu kan foto atau videonya kotak tuh. Kalian bisa pilih yang ini dan masih banyak lagi. Di sini kalian bebas mau pilih yang mana, sesuaikan aja dengan video yang mau kalian buat ya. Nah, untuk contoh di sini aku pilih aja yang 16:9. Nah, kalau sudah dipilih, kita pilih aja yang berikutnya di pojok kanan atas. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini aku X aja dulu. Sebelum kita mulai edit, di sini aku bakal jelasin interface-nya dulu ya. Jadi apa aja menu-menu yang ada di KineMaster ini. Nah, yang pertama di sisi kiri ini. Nah, yang di sisi kiri ini untuk menu-menu saat proses editing nanti ya. Di sini ada undo, redo, capture dan lain sebagainya. Terus yang hitam ini yang besar, ini untuk preview videonya nanti. Jadi video yang kalian edit nanti akan ditampilkan di sini. Terus berikutnya yang ini. Yang ini adalah menu-menu untuk memasukkan project atau memasukkan videonya nanti. Jadi ada media untuk memasukkan video, terus ada audio untuk memasukkan suara, ada record kalau kita mau rekam langsung suara ke aplikasi KineMasternya, terus ada lapisan. Nah, lapisan ini kayak kita memasukkan gambar atau video gitu ya. Jadi di dalam sebuah video itu kita bisa tempel ada video lagi gitu, atau ada gambar gitu, bisa kita pakai yang lapisan ini. Terus di bagian bawah ini yang ada merah di tengahnya,
Jadi ini adalah timelinenya ya. Jadi di timeline ini proses editing akan kita lakukan nanti, mulai dari potong video, memberikan efek, memberi transisi dan lain sebagainya, itu kita lakukan di timelinenya ini. Dan oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi pertama kita akan memasukkan video atau mengimpor video yang mau kita edit ya. Caranya di sini pilih aja yang media. Pilih aja media. Nah, jadi video dan foto yang ada di memori handphone kalian itu akan terbaca di sini. Nah, terus di pojok kanan atas di sini ada filter ya. Filter ini kita misalnya yang mau ditampilkan di sini gambar aja, kita bisa pilih yang ini. Terus kalau misalnya video aja yang ditampilkan di sini, kita bisa pilih yang ini gitu ya. Nah, karena yang mau kita masukkan itu video, jadi kita pilih filternya ke video aja biar gampang. Dan kemudian pilih video yang mau kita masukin. Nah, jadi di sini aku sudah siapin beberapa video yang bakal aku gunain sebagai contoh nanti ya. Nah, untuk memasukkan video, kalian tinggal pilih aja video yang mau kalian masukin sesuai dengan urutan video kalian ya. Misalnya aja ini dulu. Terus kalau mau masukkan lagi, tambah lagi ini, tambah lagi ini misalnya. Terus sesuaikan dengan urutan video yang mau kalian edit. Atau kalau videonya cuma satu, masukkan aja satu gitu kan. Kalau sudah di sini videonya sudah masuk ke timeline ya. Kalau videonya sudah masuk ke timeline, sekarang kita pilih yang X pojok kanan atas. Oke, jadi seperti ini tampilan untuk timelinenya nanti. Nah, terus misalnya nih kalian salah masukin video gitu, kalian pilih aja video yang kalian salah masukin tadi. Terus di menu bagian kiri ini, bagian kiri kalian pilih hapus. Nah, maka video yang kalian salah masukin tadi akan terhapus. Nah, kalau misalnya kalian tadi masukkan video terus posisinya itu salah, misalnya yang tadinya ada di sini harusnya ada di sini, kalian bisa pindahin videonya. Caranya pilih video yang mau dipindah, tekan dan tahan, terus kalian geser tuh ke posisi mana kalian mau pindahin gitu ya. Nah, biasanya saat kita melakukan proses editing, hal yang sangat penting atau hal yang sangat sering dilakukan itu adalah memotong video. Tujuannya untuk membuang bagian video yang nggak kita butuhin gitu ya. Nah, untuk memotong video di sini kita pilih aja, misalnya video yang depan ini aku bakal potong ya. Nah, di sini kita pilih aja videonya. Nah, maka menu yang di sini akan berubah. Nah, untuk memotong video tinggal pilih aja posisinya di mana. Di sini misalnya kita mau potong di bagian sini ya. Nah, di sini kita mau potong bagian sini. Nah, kita mau buang di bagian kirinya. Jadi yang bagian kirinya ini kita bakal hilangkan aja. Caranya pilih yang gambar gunting ini. Nah, di bagian sini ada menu pangkas ke kiri playhead. Artinya kita akan membuang bagian kiri aja. Terus ada pangkas ke kanan playhead. Ini untuk membuang bagian kanannya aja. Terus ada bagi di playhead. Ini tidak membuang bagian kiri dan kanan. Kita hanya memotongnya menjadi dua atau membagi dua. Nah, karena di sini aku akan memotong dan membuang bagian kirinya, maka aku posisikan dulu misalnya mulainya nanti itu di sini. Nah, jadi aku akan membuang bagian kirinya aja. Jadi pilih gunting terus pilih pangkas ke kiri playhead. Nah, maka bagian kirinya akan hilang. Nah, setelah itu kita bisa geser ke kanan. Terus misalnya videonya nanti ini, video pertama ini habisnya di mana nih? Misalnya aku mau habiskan di sini. Nah, di sini akan aku potong bagian kanannya. Jadi yang bagian kanannya bakal aku buang. Nah, di sini kita tinggal pilih aja pangkas ke kanan playhead untuk membuang bagian yang kanan. Nah, maka di bagian kanannya akan hilang. Nah, kalian bisa lakukan ini ke video-video yang lainnya ya. Video-video lainnya kalian bisa lakukan hal yang sama. Kalian bisa buang aja bagian yang nggak kalian butuhin. Nah, selain cara itu tadi, ada juga cara lain kalau kalian mau memotong videonya. Misalnya nih, aku memotong video yang paling belakang ini ya. Nah, kalian bisa pilih aja yang kuning di paling ujung ini. Kalian bisa geser nih kalau kalian mau memotong bagian belakangnya. Tuh, misalnya sampai sini. Nah, kalau mau memotong bagian depannya, kalian bisa tekan dan tahan tanda kuning yang paling depannya. Tekan dan tahan, terus kalian geser tuh. Nah, maka akan terpotong gitu.
Nah, oke lanjut. Kalau misalnya timeline kalian itu terlalu kecil misalnya kalian pengen supaya lebih mudah kan, timelinenya ini harus dipanjangin, tapi nggak memperpanjang durasi videonya. Nah, kalian tinggal tekan dan tahan pakai dua jempol kalian, terus diperbesar, maka timelinenya akan tambah panjang tuh. Kalau memperkecil tinggal perkecil aja gitu, perbesar. Nah, ini untuk memperpanjang timelinenya tanpa memperpanjang durasi videonya. Nah, kemudian misalnya video kalian itu kan ada suaranya, kalian mau memperbesar suara video kalian, misalnya kalian pas lagi ngerekam itu suaranya kurang nyaring gitu kan ya. Nah, kalian bisa perbesar suaranya dengan cara pilih video yang mau diperbesar suaranya, terus pilih yang gambar sound, gambar suara ini ya, gambar speaker ini, terus pilih aja. Nah, di sini ada bagian ini volume ya, ini volumenya. Kalian bisa perbesar volumenya kalau pengen suaranya itu diperbesar. Jadi misalnya kalian tadi ngerekam video tuh suaranya itu terlalu kecil, nah kalian bisa perbesar volumenya sampai 200%. Kalau misalnya suaranya kalian mau kecilin, kalian bisa turunin aja, tadinya 100% turunin, atau mau dihilangkan sekalian kalian tinggal turunin aja gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke koreksi warna ya. Misalnya nih pas kalian ngerekam video, nah video kalian itu terlalu terang atau terlalu gelap gitu, kurang jelas gitu ya. Kalian bisa tambah kecerahannya atau kalian bisa kurangi kecerahannya. Caranya pilih aja video yang mau dikurangi kecerahannya atau mau ditambahi kecerahannya, bertambah terang gitu ya. Maka di sini akan berubah menunya kan. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah. Pilih yang penyesuaian warna. Pilih penyesuaian warna. Nah, di sini kalian bisa atur tuh kecerahannya supaya tambah terang videonya, supaya tambah cerah, atau turunin kecerahannya gitu ya. Misalnya pas kalian ngerekam video tuh videonya terlalu terang atau terlalu gelap, kalian bisa atur di sini. Menu lain juga kayak kontrasnya kalian bisa ubah, sesuaikan. Saturasinya juga kalian bisa sesuaikan supaya warnanya lebih mencolok dan lain sebagainya. Di sini ada banyak yang bisa kalian ubah. Sesuaikan aja dengan kebutuhan video kalian gitu ya. Nah, kalau menurut kalian itu sudah sesuai, kalian tinggal scroll aja ke paling bawah. Nah, di sini pilih aja terapkan ke semua, maka video-video yang di belakangnya ini akan menyesuaikan warnanya sesuai dengan yang kalian ubah tadi gitu. Tapi kalau kalian mau mengatur warnanya satu-satu masing-masing video di belakangnya, itu kalian nggak perlu pilih terapkan ke semua gitu ya. Nah, oke lanjut. Sekarang aku bakal tunjukin gimana caranya memasukkan transisi. Jadi transisi itu adalah animasi perpindahan video dari satu video ke video lainnya ya. Jadi dari video yang ini saat pindah ke video yang ini nanti ada animasinya gitu ya. Atau bisa disebut dengan transisi video. Kalau kayak gini kan nggak ada transisinya tuh, pindah-pindah aja misalnya. Tag gitu kan, pindah-pindah aja kita play ya. Nah, pindah-pindah aja gitu kan. Nah, untuk memasukkan transisi kita pilih aja yang plus ini. Yang plus ini. Nah, di sini ada banyak transisi yang kalian bisa pakai. Nah, kalau misalnya di sini kurang, kalian bisa pilih yang di pojok kanan atas ini yang ada gambar toko. Di sini ada transisi yang bisa kalian download. Tentu aja kalau mau download, handphone kalian harus terhubung ke internet supaya bisa download transisi yang kalian butuhin. Nah, contohnya di sini aku pakai yang sudah ada aja. Misalnya aku pakai yang transisi klasik ini ya. Nah, di sini ada 3 pilihan, misalnya ini, atau ini, atau ini. Bebas mau pilih yang mana. Di sini juga ada banyak yang lainnya. Buat contoh aku pilih ini aja. Nah, kalian juga bisa sesuaikan durasi dari transisinya. Semakin kecil angkanya maka semakin cepat perubahannya, perpindahan gitu ya. Semakin besar angkanya maka akan semakin lambat, swing kayak gitu. Aku contohin 2 aja. Kalau sudah centang di pojok kanan atas itu kalian pilih, nah maka transisinya sudah berubah. Kalau di play kayak gini tuh, kayak gitu dia ya. Untuk di video-video yang lainnya, untuk transisi yang lainnya kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya. Oke lanjut, misalnya kita mau masukin teks atau tulisan ke dalam video kita. Caranya itu gampang banget, kalian tinggal geser aja ke posisi mana kalian ingin menambahkan teksnya.
Misalnya aku posisikan di sini aja ya. Di sini, terus pilih yang lapisan. Terus pilih yang teks. Nah, di sini kalian bisa tulis saja teks yang mau kalian masukin, misalnya nah, kalau sudah diketik, tekan pilih. Nah, kalian bisa posisikan tuh teksnya di mana. Kalian juga bisa perbesar ukurannya. Misalnya aku taruh di sini aja. Nah, selain itu kalian juga bisa ubah jenis hurufnya atau jenis fontnya ya. Caranya pilih aja yang AA ini, A besar A kecil. Nah, di sini ada banyak yang bisa kalian pakai fontnya tuh. Atau kalau kurang, kalian tinggal pilih aja yang di pojok kanan atas yang gambar toko. Nah, di sini ada banyak teks yang kalian bisa pakai. Tapi kalau yang di sini harus di-download dulu ya. Misalnya aku contohin aja yang inilah ya. Kalau sudah dipilih begini, pilih aja X, maka teksnya akan berubah gitu. Selain itu kita juga bisa kasih animasi masuk. Nah, kalau nggak dikasih animasi masuk kan pas muncul teksnya tiba-tiba twing, nah kayak gitu kan, tiba-tiba aja kan. Kita juga bisa kasih animasi. Caranya pilih teksnya, terus pilih animasi masuk. Nah, jadi masuknya nanti bisa sesuai animasi yang kita pilih. Di sini ada banyak. Aku pilih pop aja buat contoh. Kalau sudah, centang. Nah, selain animasi masuk juga ada animasi keluar tuh, supaya kalau sudah saya nggak tiba-tiba hilang twing kayak gitu kan, kita bisa kasih animasi keluar. Aku contohin memudar aja. Di sini banyak kalau kalian mau pilih. Nah, nanti kalau sudah dikasih animasi, jadinya teksnya tuh kayak gini dia. Tuh, kayak gitu ya. Nah, durasi teksnya ini kita juga bisa perpanjang atau perpendek ya. Caranya pilih aja teksnya, terus pilih yang kuning di ujung. Itu kalian bisa geser ke kiri untuk memperpendek durasinya, atau geser ke kanan untuk memperpanjang durasinya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan lapisan. Nah, berikutnya kita akan memasukkan lapisan ya. Lapisan ini bisa berupa video atau foto. Misalnya di sini aku mau masukin gambar di videonya ya. Caranya pilih aja lapisan, terus pilih media. Nah, di sini sama kayak tadi ya, kalian bisa masukin video atau foto. Nah, karena di sini aku mau masukin foto, jadi aku pilih foto aja di sininya. Terus pilih foto yang mau kalian masukin. Buat contoh misalnya ini aja. Nah, aku mau masukin gambar ini ke sini. Untuk ukurannya kalian bisa perkecil atau perbesar. Misalnya aku masukin gambarnya di sini. Terus kalian juga bisa sesuaikan opasitasnya. Opasitas itu kayak transparannya gitu ya, ketransparanannya. Pilih opacity, terus pilih, bisa kalian turunin untuk lebih transparan, atau opacity-nya diturunin, atau bisa di fullin biar kelihatan jelas gitu ya. Aku kasih yang agak-agak transparan aja. Nah, begini kalau sudah centang. Nah, sama seperti teks tadi, kalian juga bisa perpanjang durasinya nih. Pilih gambarnya, terus bisa perpanjang durasinya. Biar enak kita perkecil. Terus perpanjang durasinya sampai belakang. Kalau sampai belakang begini artinya foto atau gambarnya itu bakal ada terus dari awal video sampai akhir video gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal masukin audio atau musik. Misalnya nih kalian lagi bikin video kan, kalian mau kasih background musik gitu ya. Caranya tinggal ke menu yang di pojok kanan atas ini. Ini kan ada media, audio, record, lapisan nih. Kalian pilih aja yang audio. Nah, kalian bisa cari tuh audio yang sudah kalian siapin. Nah, kalau audio yang ada di handphone kalian itu biasanya masuk ke folder. Nah, di sini musik-musik atau audio yang ada di handphone kalian gitu ya. Kalau mau audio atau musik yang ada di aplikasi KineMaster-nya, kalian tinggal pilih aja yang di pojok kanan atas ini yang ada gambar tokonya. Nah, di sini ada banyak musik yang bisa kalian pakai, harus diunduh dulu ya. Aku contohin musik yang sudah ada di handphone gua aja ya. Nah, kalau kalian mau memutar musiknya sebelum dimasukin ke timeline edit videonya, kalian bisa pilih aja musiknya. Nah, maka akan muncul suaranya.
Nah, kalau dirasa musiknya itu sudah pas, yang ini yang mau kalian pilih, kalian bisa pilih aja yang plus. Nah, maka musiknya akan masuk ke timeline. Terus pilih aja X. Nah, terus kalau musiknya ini terlalu panjang, ini kan terlalu panjang nih tuh. Kalian bisa potong aja, misalnya di sini pilih musiknya, terus mau musiknya itu habis sampai di sini misalnya, terus cari logo gunting, cari gambar gunting. Di sini scroll aja ke bawah, ada gambar gunting nih, pangkas atau bagi. Nah, untuk membuang yang kanan sama kayak tadi, pangkas ke kanan playhead. Kalau sudah centang. Nah, kalau misalnya musiknya itu terlalu nyaring atau terlalu kecil, kalian bisa sesuaikan volumenya. Pilih aja musiknya, terus pilih yang gambar speaker sama kayak tadi. Nah, volumenya ini kalian bisa perbesar atau perkecil, sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan video kalian ya. Kalau sudah dicentang. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kalian bisa simpan videonya dengan cara pilih yang di pojok kanan atas tuh ada panahnya. Pilih. Nah, di sini kalian ekspor ya, kalian simpan. Nah, untuk kualitas videonya itu kalian bisa sesuaikan kualitas video yang mau kalian simpan. Misalnya Full HD 1080, yang HD 720. Laju bingkainya juga sesuaikan aja. Terus bitrate-nya di sini sesuaikan aja nih. Semakin tinggi semakin bagus, cuma ukuran filenya nanti bakal semakin besar. Biasanya sih aku kasih 8 aja nih. Nah, 8. Kalau sudah langsung aja disimpan. Nah, oke, jadi itulah tadi basic editing video di handphone menggunakan aplikasi KineMaster. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-videoku yang lainnya.